di hari Ibu ini, saya memberikan penghormatan kepada Dorcas Hotmian Sintoma, seorang ibu yang merindu membagikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak yang dirindukannya. Tapi takdir berkata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan berlimpah rahmat dan karunia. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka Hari Ibu, catatan Maya Hamar kali ini akan mengangkat kisah tentang seorang ibu yang bernama Dorcas Hotmian Sintoma, seorang ibu yang merindu. Dorcas Hotmian Sintoma adalah seorang ibu yang merindukan kehadiran buah hatinya selama 6 tahun lamanya. Ketika saat-saat kelahiran sang buah hati, beliau pun datang ke rumah sakit dan melahirkan secara Caesar. Beberapa jam setelah melahirkan, Dorcas Hotmian Sintoma koma. 6 bulan lamanya dia terbaring koma di rumah sakit, hingga akhirnya rumah sakit memulangkan beliau dengan ucapan bahwa rumah lebih baik bagi Dorcas daripada rumah sakit, karena rumah lebih sehat untuk Dorcas. Beritanya sangat viral waktu itu, yaitu sekitar Mei 2009. Kejadiannya, komanya pada tanggal 10 November 2008, dan dia dipulangkan sekitar tanggal 4 Mei 2009. Beberapa jam setelah Dorcas sampai di rumah, saya dihubungi oleh salah seorang klien saya yang ikut terapi dengan saya. Dia katakan, "Ibu Maya, sudilah kiranya membantu Dorcas untuk melakukan terapi penyembuhan, karena suami Dorcas itu adalah pegawai saya." Ketika aku membaca pesan tersebut, aku agak gugup karena sekalipun Dorcas sudah pulang, Dorcas masih di bawah pengawasan tim dokter dari rumah sakit. Dan saya ini hanyalah seorang di luar medis. Apalagi terapi saya jenisnya adalah terapi pijat yang kebanyakan dokter melarang melakukannya untuk pasiennya. Dan saya sendiri juga sering melarang klien saya untuk melakukan terapi pijat karena banyak di antara mereka yang tidak mengerti urat, sehingga bukan kesembuhan didapat, tapi cederanya makin berat. Saya itu tidak mau berseteru dengan mereka dalam hal ini. Karena itu aku segera membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa saya bersedia melakukan sebuah terapi untuk Dorcas dengan syarat mohon identitas saya tidak disebarkan, mohon disembunyikan, karena saya tidak mau berseteru. Silahkan medis melakukan pekerjaannya, dan saya juga dalam segala daya dan upaya akan berusaha untuk melakukan bantuan lewat terapi pijat. Dan yang kedua, pesan saya pada klien saya tersebut, jika sampai 6 kali terapi tidak ada perubahan yang begitu baik, saya mundur. Dan saya pun dijemput oleh suami beliau. Malam itu juga saya dijemput oleh suami beliau, dan saya dapati Dorcas keadaannya mata melirik ke kanan atas dengan tajam di kanan, dan tangannya mengguncang keram kayak begini, seperti orang sedang merangkul memeluk. Kakinya juga
jari-jarinya mencengkram dan juga lututnya tertekuk. Saya ditinggalkan berdua dengan Dorcas, sementara keluarga semua sedang di ruang tamu karena masih banyak tamu. Nah, pertama yang ingin saya lakukan yaitu terapi untuk jari-jari tangan, tetapi jari-jari itu sangat keras sekali, nggak bisa dibuka. Cengkram itu keras sekali, nggak bisa dibuka. Jari-jari kakinya juga mencengkram. Saya melakukan terapi pada telapak kaki dan saya lanjut coba periksa matanya, melakukan terapi di daerah mata karena saya ingin matanya bisa berkedip dengan normal. Tapi berbagai usaha yang saya lakukan, mata itu tetap mendelik kanan tanpa bergerak, dan jika pun bergerak itu sangat jarang sekali. Akhirnya saya coba melakukan terapi pada daerah pangkal lengannya dan pada titik-titik di bawah pangkal lengan. Pada titik-titik di bawah pangkal lengan ini, saya coba melakukan terapi lewat teknik acupressure. Saya menekan titik-titik tertentu pada daerah. Sekalipun dia buka begini, posisinya saya berusaha melakukan terapi di bawah sini, dan tiba-tiba saja Dorcas berteriak, "Au!" Keras sekali berteriak. Saking keras dia berteriak itu, keluarga yang lagi berkumpul di ruang tamu semua loncat berhamburan ke kamar, dan mereka melihat ke saya, kemudian melihat Dorcas, melihat ke saya lagi, sehingga saya jadi gugup. Ada apa ya, gitu kan? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah? Sehingga saya terdiam. Kemudian ibunya Dorcas berkata, "Selama anak saya koma di rumah sakit, tidak ada satupun suara yang keluar dari mulutnya." Maka begitu dia mendengar Dorcas berteriak, "Au!" kesakitan karena saya coba tekan daerah bawah. Di sini saya melakukan teknik acupressure di daerah sini. Akibatnya Dorcas berteriak kesakitan. Artinya saraf perasaannya mulai bekerja dengan baik, mulai bekerja. Itu adalah terapi pertama saya. Dan pada saat saya melakukan terapi, datang ke sana untuk melakukan terapi yang kedua, saya disambut oleh ibunya Dorcas. "Ibu Maya, sekarang Dorcas kalau tidur tidak lagi mencengkram. Biasanya selama dia koma, mau dia terjaga ataupun tidur, itu namanya selalu mencengkram." Dan setelah terapi pertama tersebut, pada saat tidur tangannya udah lepas. Tangannya udah lepas. Alhamdulillah, jadi ada dua kemajuan. Terapi pertama itu yaitu dia sudah mulai, saraf perasaannya sudah mulai bekerja. Pada saat saya melakukan pemijatan dengan teknik acupressure pada daerah di sepanjang garis-garis ini. Saya melakukan terapi yang kedua, berusaha kembali dalam batas mampu dan sanggup aku membuka cengkraman jari jemari, tetapi ternyata sangat keras, nggak bisa. Sehingga aku hanya bisa melakukan terapi teknik pemijatan pada daerah di sekitar sini dengan menggunakan teknik acupressure, yaitu melakukan penekanan dengan mengalirkan energi muatan listrik. Juga melakukan terapi di sepanjang
lingkar mata, semua titik-titik simpul-simpul urat darah pada daerah mukanya. Saya coba melakukan terapi dengan teknik acupressure. Hasilnya matanya tetap melirik dengan tajam. Aku melakukan juga terapi pada daerah pemijatan, pada daerah kepalanya, dari sampai daerah kuping. Matanya tetap hasilnya tempat bergerak. Pada saat saya melakukan terapi yang ketiga, ibunya Dorcas menyambut saya dengan gembira, dan dia katakan pada saya, "Ibu Maya, sekarang Dorcas sudah marah kalau pampersnya basah. Jadi kalau pampersnya basah, dia akan berteriak, au, au, au." Jadi karena dia teriak-teriak begitu, diperiksa ada apa, ternyata pampersnya basah. Jadi setiap kali pampersnya basah, dia akan berteriak. Alhamdulillah. Jadi saya syukuri sekali, ternyata masih ada manfaat dari terapi yang saya lakukan. Saraf perasaannya sudah mulai, beberapa dari saraf perasaannya sudah mulai bekerja dengan baik. Nah, saya mulai lagi melakukan terapi, mencoba di belakang punggungnya, kaki, telapak kaki, sampai betis, belakang betis, paha, pangkal paha benar-benar kaku, luar biasa. Dan matanya, saya juga melakukan terapi pada saat matanya, bola matanya, hasilnya juga luar aja. Matanya tetap melirik, tidak ada kemajuan sama sekali, dan tangannya masih tetap mencengkram, nggak ada kemajuan sama sekali. Nah, pada saat itu ada rasa frustasi juga, tetapi melihat ada kemajuan juga, jadi saya cukup bersemangat juga untuk melakukan terapi yang keempat. Pada terapi yang keempat ini, pada saat saya datang untuk melakukan terapi keempat ini, saya juga disambut dengan ibunya Dorcas dengan gembira. "Ibu Maya," katanya, "kemarin ini kita menaruh anaknya Dorcas di dadanya. Taruh ditidurkan di dadanya, dan air mata Dorcas mengalir. Alhamdulillahirrahmanirrahim." Artinya saraf perasaannya sudah mulai bekerja, sudah mulai ada reaksi, ada mulai terhubung. Tetapi bola mata ini benar-benar tidak bisa digerakkan, masih tetap mendelik ke kanan atas dengan tajam, dan tangannya masih mencengkram dengan kuat. Segala usaha titik-titiknya itu telah aku coba semua buka, setelah melakukan pemijatan dan melakukan teknik pijat yang saya mampu lakukan untuk pengobatan, tapi matanya tetap tidak bisa bergerak dan tangannya masih mencengkram. Aku dijemput lagi untuk melakukan terapi kelima, dan pada saat terapi kelima ini saya dikabari oleh ibunya Dorcas, "Ibu Maya, kemarin ini orang rumah sakit datang dan dia bilang Dorcas selama di rumah banyak mengalami kemajuan," bilang gitu kan. Terus mereka bertanya,
dilakukan pengobatan apa, Bu? Selain dari bantuan dari rumah sakit. Karena Bu Maya bilang tidak boleh karena Ibu Maya bilang kita harus menyembunyikan identitas Bu Maya. Nah, jadi kami pun bilang nggak ada lakukan apa-apa selain apa yang kita terima dari rumah sakit, minum obat-obat yang diterima rumah sakit. Alhamdulillah, artinya kemajuan itu sekalipun sangat sedikit tetapi agak terlihat, sehingga para perawat rumah sakit itu yang datang ke sana menanyakan dan mengungkapkan bahwa memang ada kemajuan, tetapi matanya masih tetap mendelik tajam, jar-jarnya masih mencengkram. Dan pada saat yang kelima itu saya telah berusaha untuk membukanya satu persatu, tapi kemudian kembali tutup, buka lagi, tutup lagi. Saya telah berusaha sekuat tenaga dalam batas ilmu dan pengetahuan saya, tapi hasilnya cuma segitu. Dan pada terapi selanjutnya, terapi ke-6, kembali saya dijemput untuk melakukan terapi, dan saya lihat memang kemampuan saya hanya segitu dan tidak ada kemajuan yang lebih setelah apa yang diceritakan oleh ibunya Dorcas tersebut. Maka setelah terapi ke-6 tersebut, klien saya yang meminta saya untuk melakukan terapi itu, saya hubungi. Saya katakan saya telah berusaha semampu saya untuk melakukan terapi, tapi hasilnya tidak memuaskan saya dan saya mundur. Begitulah. Setelah itu saya tidak pernah datang lagi ke sana, hingga kemudian saya mendapat SMS dari ibunya, dari suaminya Dorcas, tanggal 8 Desember 2009 jam 13.04. saya isi beritanya, Ibu Maya, Dorcas telah menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Terima kasih atas perhatian. Di hari ibu ini, saya memberikan penghormatan kepada Dorcas Hotmian Sintonga, seorang ibu yang merindu, membagikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak yang dirindukan. Tapi takdir berkata lain. Dia tidak pernah menggendong anaknya, sekalipun dia telah beberapa jam melahirkan anak tersebut, karena anaknya harus dipisahkan dari ibunya. Hal itulah yang membuat dia merasa marah, karena dia sudah merindukan untuk berbagi kasih dengan anak. Dorcas Hotmian Sintonga, seorang ibu yang merindu untuk berbagi kasih dengan anaknya. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang perkasa, ibu-ibu yang penuh cinta, ibu-ibu yang dengan indahnya berbagi kasih, tidak hanya kepada anaknya sendiri, tapi juga pada anak-anak bangsa. Terima kasih atas pengabdianmu sebagai seorang ibu. Salam hormat.